Wani, ya, dari dulu kita tahu kelakuannya anak ini. Kemudian ketika duduk, orang-orang duduk di kursi, dia duduk di meja waktu itu. Dari sisi cara duduk etika saja udah jauh banget kalau itu disebut Jawani. Ya, jadi menurut saya ya boleh kita berbeda pendapat, tapi kalau menurut saya ya memang anak ini memang nggak Jawani. Anak ini memang nggak pantas gitu loh. Jadi dari sisi kapabilitas dan kapasitas, saya makanya sangat mendukung apa unsur apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu. Karena purnawirawan itu jelas betul, beliau-beliau itu adalah sudah berjasa untuk Republik ini, sudah berjasa dan mereka sudah memikirkan panjang. Perkara itu belum terjadi, ya menurut saya ini hanya soal politik saja. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Shalom, shalom. Selamat sore semua, sehat semua. Sebelum saya mulai, ini mungkin saya harus langsung menanggapi keluhan-keluhan dari Pak Pendeta tadi ya. Jadi saya sebelum menuju ke tempat ini, saya ada di rest area depan sana, Pak Pendeta. Dan perwakilan-perwakilan keluarga tadi ada yang datang ke sini juga sudah melaporkan kasus pertanahan yang menyangkut tanah makam tadi. Nanti akan segera kita tindak lanjuti. Nanti saya minta tolong Pak Kapolda, semua yang ada di sini, Pak Bupati, nanti untuk bisa mengawal progres dari sengketa tanah ini. Dan ya kita ingin kasus ini cepat selesai dan kita tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan. Itu ya Pak Pendeta, mohon izin lapor dulu biar semuanya clear. Nanti saya pulang ke Jakarta juga clear semua, pasti kami kawal ya. Kita buka dulu dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Makan mie goma pakai air tape, ditambah andaliman dicampur terasi, mejuah-juah mamre GBKP, terus jaga persatuan dan perkuat nilai toleransi. Ini setiap saya datang ke acara-acara yang melibatkan warga masyarakat Batak ini pasti meriah sekali. Semuanya ceria-ceria, semangat-semangat semua. Dan kalau berjabat tangan itu semangat sekali. Tahun lalu juga kebetulan pada waktu malam Natal ya, saya dan istri juga ikut meramaikan acara Natal di Medan. Ini juga gereja Batak ini. Ya ini, saya lupa di mana. Itu ramai juga. Suasananya penuh sangat meriah dan yang terpenting acaranya lancar semua kemarin saya lihat ya. Dan ini saya juga sempat bagi-bagi kado Natal untuk anak-anak yang di sana. Ramai sekali. Kita mengunjungi beberapa gereja dan yang termasuk paling ramai yang ada di Medan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi pada waktu penyampaian sambutan dari Pak Pendeta sudah dipaparkan beberapa keluhan-keluhan dan mungkin nanti arah musyawarah ini untuk 3 hari ke depan. Tadi beliau menyampaikan masalah bagaimana masyarakat Karo itu fokus ke pertanian. Sebenarnya ini sangat inline dengan program prioritas dari Bapak Presiden. Beliau di berbagai kesempatan selalu menyampaikan masalah swasembada pangan, masalah pertanian. Jadi kalau di beberapa kunjungan terakhir saya, banyak bendungan yang saya kunjungi. Kita ingin menyelesaikan pembangunan bendungan itu agar ya, masalah pengairan, masalah kekeringan itu bisa teratasi.
Lalu masalah pupuk kita selesaikan juga. Masalah distribusi pupuk, mafia pupuk, regulasi yang tumpang tindih, ini juga coba kita selesaikan. Lalu tadi Pak Pendeta juga menyampaikan masalah pendidikan. Ini juga anggaran pendidikan di tahun ini dan di tahun depan ini juga cukup besar. Dan tadi sebelum ke lokasi ini, saya dan Pak Bupati Deli Serdang mampir ke sekolah rakyat. Jadi untuk program pendidikan, Pak Presiden punya program sekolah rakyat, ada asramanya, anak-anaknya makan 3 kali sehari di situ. Nanti di bulan September, satu anak dilengkapi 1 laptop untuk belajar. Jadi kita pengen ini adalah sekolah khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Jadi kita ingin memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Mindsetnya juga harus dirubah. Karena mereka tinggal di asrama, otomatis nanti lebih mandiri. Tidak ketergantungan dengan orang tua. Nyuci sendiri, tidur sendiri, semuanya sendiri. Jadi nanti kalau sudah lulus, insya Allah anak-anak ini yang nanti gantian menolong orang tuanya. Jadi ini saya minta tolong karena di sini ada 2 bupati. Saya minta tolong agar program ini bisa dijalankan dengan baik, bisa tepat sasaran, dan anak-anak yang menerima manfaatnya benar-benar bisa nanti bisa jadi orang sukses. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi selamat melaksanakan musyawarah untuk seluruh keluarga besar Mamre GBKP. Bapak-bapak, amang-amang, semua di sini adalah toladan, panutan yang memiliki tanggung jawab besar untuk lingkungan sekitar. Untuk itu sekali lagi saya berharap musyawarah ini bisa melahirkan gagasan dan terobosan yang sekali lagi harus memperkuat komitmen dan konsistensi GBKP dalam menjaga persatuan untuk melindungi keutuhan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Jadi nanti saya mohon hasil musyawarahnya harus sinergi dengan program dan visi misi dari Bapak Presiden, masalah pendidikan, masalah pangan, masalah tadi disampaikan masalah lingkungan, ini semuanya harus nanti bisa kita jalankan bersama. Program dari Bapak Presiden tidak ada artinya kalau tidak bisa dinikmati warganya. Tidak ada artinya kalau tidak tepat sasaran. Ini yang paling penting. Dan Bapak Ibu, beberapa minggu lalu saya juga berkunjung ke salah satu daerah. Ya, tidak perlu saya sebut nama daerahnya apa. Nah, ini di sini sedang dilakukan proses trauma healing, terutama untuk anak-anak. Jadi di sini mereka sedang menjalani pendampingan agar mereka nanti tidak takut untuk melakukan aktivitas-aktivitas kembali. Ini kebanyakan korbannya anak-anak. Tapi saya yakin kalau di sini tidak ada. Mungkin Bapak Ibu menebak-nebak ini lokasinya di mana. Enggak usah disebut. Enggak usah disebut. Intinya persoalannya udah selesai pada saat saya ke sana. Makanya saya titip di sini kan Forkopimdanya lengkap. Bupati ada 2, Kapolda, Pangdam lengkap semua. Ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Ya, saya titip kalau ada gesekan, kalau ada percikan-percikan kecil, itu segera diselesaikan. Jangan menunggu besar, jangan nunggu masalahnya bertumpuk-tumpuk. Selalu buka pintu dialog, itu yang paling penting. Dan juga melibatkan FKUB, lintas agama. Jadi semuanya harus duduk bareng,
dibicarakan bareng-bareng, jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi. Tapi saya yakin kalau di sini semuanya damai, semuanya saling mengasihi, menomorsatukan toleransi, dan kalau saya lihat di sini kompak semua ini Bapak Ibunya. Ini contoh sederhana saja. Suku Batak, ada Batak Karo, Toba, Pak-Pak, Mandailing, Simalungun, Angkola, semua punya budaya dan adat istiadat masing-masing. Ini harus kita rawat bersama, kita jaga bersama, karena ini adalah kekayaan bangsa kita. Sekali lagi, saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan, mari terus jaga persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan yang saling mengisi dan menyempurnakan. Jangan mudah terprovokasi, hadapi dengan kepala dan hati yang dingin. Ini saya yakin di sini semuanya bawa smartphone, semuanya pegang HP. Jangan terpancing dengan berita-berita yang tidak benar. Jangan terpancing dengan berita-berita yang mungkin Bapak Ibu baca belum yakin kebenarannya. Jadi kita harus pintar menyaring mana yang berita yang benar, mana berita yang baik. Kita tidak bisa langsung menghakimi atau langsung share ke WA group, harus kita saring dulu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, ini saya titip ke Pak Bupati Karo, Bupati Deli Serdang. Ini nanti keluhan-keluhan dari warga, keluhan-keluhan dari Pak Pendeta dan Bapak Ibu semua yang ada di sini mohon dikawal. Nanti kami dari pusat juga akan ikut mengawal biar keluhan-keluhan yang masuk tadi bisa terselesaikan. Dan intinya negara harus hadir, jangan hanya backup perusahaan besar. Kita pengen warga terlindungi, warga lokal, tokoh adat, tokoh masyarakat jangan sampai tersingkirkan karena ada pemodal besar. Dan sekali lagi Pak Pendeta, tadi warga-warganya sudah saya temui, insya Allah nanti kami kawal. Dan saya minta tolong program-program dari Bapak Presiden, program prioritas beliau mohon disinergikan. Tadi sudah ada sekolah rakyat. Saya mohon juga program-program lain seperti cek kesehatan gratis. Ini mohon bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Bapak Ibu sudah tahu cek kesehatan gratis ya di puskesmas? Ada yang sudah pernah coba? Bisa dimanfaatkan pada saat ulang tahun. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke puskesmas, cek jantung, cek darah, cek gigi, mata, semuanya gratis. Jadi jangan menunggu sakit dulu baru ke puskesmas atau rumah sakit. Justru pada saat masih muda, masih umur-umur segini harus lebih sering cek. Jadi nanti penyakit-penyakitnya ketahuan, jadi nanti pengobatannya bisa lebih dini. Ini penting sekali. Jadi di puskesmas sudah ada pengecekan kesehatan gratis. Saya yakin di sini juga sudah ada yang menerima KIS. Mohon dimanfaatkan dengan baik. Dan tadi saya titip Pak Bupati untuk masalah pertanian. Ini mohon dikawal benar karena Pak Presiden punya concern yang sangat besar di bidang pertanian. Mohon untuk harga-harga di lapangan mohon selalu dicek. Distribusi pupuk mohon selalu dimonitor.
Jangan sampai nanti harga-harga di pasaran tinggi. Ya, kemarin saya baru saja pulang dari Kalimantan yang tinggi minyak kita. Ya, ini mohon segera ditindaklanjuti. Ada apa-apa bisa dilaporkan dengan kami. Nanti dari kementerian terkait akan melakukan intervensi juga. Bapak Ibu, terima kasih semua. Tadi juga Pak Pendeta berpesan, Pak Presiden ke-7 sudah sering ke sini. Kalau gitu ya saya akan lebih sering ke sini. Kalau diundang, ya, itu kan tadi apa? Undangan acara ini saya baca itu 2 minggu lalu atau minggu lalu. Jadi begitu saya baca ada acara besar di sini, langsung saya suruh protokol dan teman-teman lain untuk mengagendakan acara di sini. Ini tadi saya terbang dari Jakarta 2,5 jam, darat ya hampir 2 jam. Tapi capeknya hilang pas ketemu Bapak Ibu semua. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin untuk melanjutkan ke lokasi berikutnya. Terima kasih, semoga acara musyawarahnya lancar dan bisa menghasilkan program-program yang baik dan sekali lagi bersinergi dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon